Pagi, Bu. Thank you yang udah reply. Oke, selamat pagi. Kita week 8A. Seperti yang saya bilang, kalau misalnya week 1 sampai week 7, kita tuh bahas tentang database-nya, ERD-nya. Maka di week 8A ini, mulai week 8 lebih tepatnya, kita itu bahas tentang PBD atau pemrograman database atau bahasa Inggrisnya database programming. Kalau dulu ini dua mata kuliah yang berbeda, tetapi mulai angkatan 2020, ini dijadikan sebagai satu mata kuliah bersamaan gitu ya, jadi database lengkap semuanya. Nah, untuk mulai week 8 teman-teman akan bekerja menggunakan Visual Studio karena kita mau menggabungkan database yang telah kita buat, lalu coba kita buat aplikasinya atau membuat softwarenya lalu dijalankan untuk menginput data dan mengeluarkan data. Kurang lebih sih seperti itu ya. Itu yang akan kita bahas seperti itu. Nah, jadi untuk ini mulai dari week 8 teman-teman silakan mempersiapkan adanya Visual Studio. Kalau boleh tahu Visual Studio yang ada di teman-teman ini Visual Studio 2017 atau 2019? 19, Bu. Kelas saya ini hanya gede aja kah? 19 juga. 19, Bu. 19 juga. Ya, teman-teman online kayak gini nih jangan sampai saya jadi radio gitu ya. Ini saya sudah off cam, teman-teman juga off cam. Ya saya off cam karena teman-teman off cam gitu ya. Jadi ya sudah, saya akan sama-sama off cam. Jadi tapi jangan sampai saya hanya jadi radio yuk sama-sama gitu ya. Saya pakai 17. Karena secara yang pernah saya coba intinya 17 itu jauh lebih stabil daripada yang 19. Jadi pasti nanti mulai week 8 kita akan menemukan, ini kemarin aja saya coba sendiri aja sudah menemukan beberapa error yang tidak bisa saya jelaskan. Jadi mungkin nanti mulai week 8 dan seterusnya ini juga sudah jadi bahan di kelas-kelas yang lain, kelas-kelas lain juga menemukan error yang tidak bisa dijelaskan. Artinya belum tahu kenapa bisa muncul error tersebut, tiba-tiba langsung bisa jadi. Nah itu bisa saja terjadi. Entah mau pakai 19, entah mau pakai 17. Saya pakai 17 community karena saya lagi nggak pakai laptop saya. Kalau di laptop saya yang 17 enterprise harusnya. Seperti itu. Kalian 19 community atau 19 enterprise? Punyanya teman-teman 19 community atau 19 enterprise? Profesional mungkin enggak, karena yang di My Ubaya yang diberikan adalah yang enterprise. Profesional antara kalian bayar sendiri atau beli gitu ya. Oh, community kayak gitu. Ada yang pakai enterprise? Oke, ada enterprise. Ya. Jadi intinya nanti kita akan menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan kalau ada error dan lain sebagainya silakan di-share dan lain sebagainya, karena saya sendiri kemarin kerja aja juga sudah menemukan beberapa error. Saya coba 17, saya coba 19 juga di laptop saya yang satu. Ya ini saya akan pakai 17 community. Begitu juga di kelas KP yang lain, kemarin kita sudah ngomong antar dosen, itu juga menemukan error yang tidak bisa dijelaskan, tiba-tiba jadi sendiri seperti itu. Jadi jangan khawatir atau kaget kalau misal kerja-kerja lalu kok tidak jalan sesuai harapan. Yang penting pelan-pelan aja kita coba cari. Oke, saya share screen supaya kita seharusnya mudah, karena hari ini itu harusnya cepat karena mudah banget, tidak banyak yang harus dikerjakan, dan apalagi teman-teman ini sudah terbiasa sekali dengan C#, terbiasa dengan Visual Studio. Jadi harusnya mudah sekali untuk mengerjakan ini. Nah, saya nggak perlu jelaskan. Jadi yang akan kita kerjakan pertama itu adalah multiple form. Berarti satu project saya nanti akan ada banyak form. Ini juga sudah pernah teman-teman dapatkan baik di Alpro maupun di OOP gitu ya. Itu teman-teman sudah dapatkan. Nah, lalu berikutnya kita akan belajar tentang MDI atau Multiple Document Interface. Itu artinya apa? Dalam satu menu utama itu saya bisa buka lebih dari satu interface.
ada SDI atau Single Document Interface. Itu berarti saya hanya bisa buka satu interface saja. Tapi dengan konsep ini saya bisa buka berbagai interface. Nah, nanti interface-nya kita akan atur, interface-nya itu hanya boleh muncul satu kali. Artinya gini, kalau saya sudah buka interface A, lalu saya mau buka interface A lagi, nggak boleh, kayak gitu. Karena interface A lagi terbuka. Harusnya kalau saya sudah buka interface A, form A ya, kalau interface-nya kan kita bisa ngomong form. Jadi kalau sudah saya buka form A, yang boleh dilakukan adalah saya buka form B. Tapi kalau saya buka form A lagi, itu tidak boleh, itu tidak disarankan. Nah, nanti coba kita mengatur itu. Kemarin saya coba masih ada di yang kurang tepat, seperti itu, padahal sudah ngikutin dan sudah saya cari-cari di Google, sudah ngikutin harusnya benar. Tapi entah kenapa dia masih muncul double seperti itu. Jadi kayak tidak jalan tentang settingannya seperti itu. Itu yang terjadi. Kemarin sempat coba buat. Nah, yang baik, yang benar itu adalah menggunakan konsepnya OOP sebenarnya. Sisepnya konsepnya OOP ya dari awal ya. Jadi yang benar itu kita itu membuat satu project-nya itu adalah project library. Kayak gitu. Nah, project library ini itu yang berisi semua kelas-kelasnya kita. Jadi, apapun yang kita buat itu ada di library. Nanti setelah itu kita akan buat project baru. Project baru ini yang nanti isinya adalah Windows Form. Yang isinya multiple form tadi, yang bisa menjalankan IRD kita atau menjalankan sistem kita. Seperti itu. Nah, ini yang benar. Jadi ada satu project sendiri untuk kelas library, lalu satu project sendiri untuk Windows Form. Kenapa begitu? Karena bisa jadi kelas library yang saya buat, project kelas library yang saya buat, bisa saya pakai di project Windows Form yang lain, bukan hanya ini, seperti itu. Jadi tidak mengikat, itu tujuannya. Jadi harusnya nanti goal-nya sampai di week 14 ya, kalau nggak salah, karena ini akan ada project, ada milestone, dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan. Teman-teman itu harusnya punya dua. Jadi punya satu IRD gitu ya, ada dikasih kasus gitu ya, Anda akan punya satu IRD, lalu Anda akan punya satu class library project, lalu Anda akan punya satu Windows Form project. Seperti itu. Itu yang kurang lebih kalau kita mau buat yang ideal seperti itu. Itu tujuannya. Nah, tapi untuk kali ini kita hanya buat yang Windows Form saja. Untuk kali ini, pertemuan kali ini kita hanya buat Windows Form saja. Jadi kelasnya apa semuanya, nanti kelas library-nya dibuat di pertemuan berikutnya rasanya. Intinya kali ini kita siapin rumahnya dulu, Windows Form-nya aja dulu. Kayak gitu. Nah, ini beberapa UI atau tool atau objek gitu ya, objek-objek yang ada nanti di project Anda. Ada form-nya itu sendiri pasti, form jamak, forms karena lebih dari satu, lalu ada label, data grid gitu ya. Ada yang pernah bekerja pakai data grid view? Entah mungkin waktu di Alpro atau di OOP pas bagian lomba project data grid view? Dulu pernah coba di VB, Bu. VB? Iya. Pakai Belum, Visual pas Basic kuliah. maksudnya? Iya. Oke. Ya, data grid view ini sebenarnya gini, karena nanti kita akan bekerja memakai data, di mana data, kalau misalnya kalau kalian pakai IRD ya, tahu bahwa sebuah entitas itu disamakan dengan sebuah tabel yang punya kolom dan row gitu ya. Atributnya itu menandakan kolomnya, lalu datanya record itu yang menandakan per row-nya, kayak gitu. Itu kan seperti itu. Nah, maka dari itu ketika saya mau display isi dari database saya, maka saya harus mendisplaynya dalam bentuk tabel yang punya kolom, yang punya row. Nah, data grid view ini membantu untuk itu. Jadi bisa mengatur untuk display dan lain sebagainya itu berdasarkan kolom dan row. Itu yang supaya tampilannya lebih enak. Itu kalau yang lainnya saya nggak perlu jelaskan ya. Yang lain kan text box, combo box harusnya sama ya. Data time picker untuk date time picker untuk date time-nya. Lalu panelnya untuk belakangnya, lalu menu toolstrip untuk sebagai menu utama. Seperti itu. Jadi ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, kita akan membuat kurang lebih seperti ini. Ada pertama, gini, saran saya buat ini mungkin agak sedikit berbeda dengan project UTS. Masih ingat nggak project UTS kita yang kemarin?
Yang project UTS ya, bukan UTS-nya. Project UTS-nya. Tentang apa? Masih ingat nggak project UTS kita kemarin tentang apa? Oma Mart. Oma Mart. Online shop gitu. Ya, Oma Mart-nya itu, nah teman-teman kan sudah punya IRD-nya masing-masing. Nanti juga akan di-share IRD minimal lah ya, atau IRD jawaban minimal untuk Oma Mart. Mungkin IRD teman-teman lebih daripada itu atau kurang daripada itu ya nggak tahu kayak gitu. Intinya nanti akan di-share juga IRD minimalnya seperti apa. Nah, saran saya untuk yang hari ini kita kerjakan based on IRD itu. Jadi misal ada kategori barang sih sebenarnya di Oma Mart juga. Jadi misal saya akan membuat form untuk membuat kategori gitu ya. Jadi ini form untuk kategori, saya bisa new kategori gitu ya, menambahkan kategori barang. Misal ini adalah kategori barang dapur, kategori makanan basah, kategori vegetables, kategori fruits, misal seperti itu ya. Itu kategori gitu ya. Nah, jadi form kategori pasti ada sih kalau tidak salah di Oma Mart ya. Jadi ini saya bisa search by dengan combo box, dengan misal search by nama atau kode kategori gitu ya. Seperti itu. Lalu ini panel di bagian belakang ini text box-nya gitu ya. Jadi tadi teman-teman akan buat seperti ini. Bu, apakah harus dibuat dengan aturan seperti ini? Contoh labelnya harus seperti ini. Saya sih sebenarnya bebas ya, soal desain itu bebas, tapi jangan polos atau jangan bawaan desain default gitu ya. Setidaknya dihias atau diberi background dan lain sebagainya. Intinya adalah seperti itu. Jadi kelihatan jelas, kelihatan bahwa ini adalah aplikasi yang dibuat secara profesional. Ya, seperti itu sih. Nah, nanti ya ini sambil kita kerja latihan, saran saya kita nanti mulai buat proyek baru. Proyeknya tolong beri nama yang benar sehingga bisa dipakai untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena proyek ini adalah yang hari ini itu mengerjakan yang proyek UTS. Jadi kita sepakat aja kira-kira mau nama apa? Karena proyek UTS-mu kelompok ya. Kalau tidak salah, kelompoknya itu ada nama kelompok enggak? Yang kemarin kelompok ada nama kelompok enggak? Atau ada nomor kelompok? Nama kelompok ada Bu, tapi kelompok saya nggak sempat ngisi pas itu. Oke, coba nanti dicek. Maksudnya saya karena project ini kan untuk form, lalu nanti kalian akan buat project untuk library code-nya gitu kan ya untuk projectnya. Jadi ada 2 project yang berbeda seperti itu. Jadi mungkin nanti kita sepakat nama aja projectnya supaya nanti kalau ada ubahan, tambahan langsung di project ini. Jadi satu project buat sampai di akhir semester sampai di week 14. Maksudnya saya seperti itu. Apa ya kira-kira namanya? Pakai Oma Mart gitu ya depannya kalau ada nomor kelompok pakai nomor kelompok harapannya saya. Jadi misalnya kelompok 28 maka 28 underscore Oma Mart kayak gitu. Jadi tahu bahwa ini adalah formnya kelompok 28 seperti itu. Oke. Nah, kita akan bekerja dengan konsep MDI. Tadi sempat saya singgung. Jadi saya akan punya form utama seperti ini, form utama. Lalu nanti ada data grid-nya yang abu-abu ini data grid sih. Jadi atau di form utama data grid enggak ya? Mungkin enggak di form utama. Sorry, di form utama kayaknya enggak ada data grid. Jadi kita akan punya form utama di mana form utama ini itu akan jadi MDI parent. Nah, saya itu bisa membuka lebih dari satu form berbarengan. Jadi saya bisa buka dari master, misal master pergi ke kategori, lalu dari master saya pergi ke produk. Jadi 2 form ini bisa terbuka di MDI, dua-duanya bisa terbuka. Nah, tapi terbukanya adalah di dalam area form utama. Jadi kalau form utama saya kecilkan, ini juga masih di dalam area tersebut. Tapi syarat yang kedua adalah kalau saya sudah buka kategori, lalu saya klik lagi master kategori, maka itu tidak boleh terjadi. Jadi satu form hanya boleh dibuka 1 kali, tapi beda-beda form boleh terbuka gitu ya di konsepnya MDI kayak gitu. Itu yang kita kerjakan. Nah,
Jadi kita akan membuat hubungan antara form owner dan MDI parent seperti itu. Jadi ini akan di week 8A kita akan mengerjakan ini, menyelesaikan form-formnya. Kalau tidak semua form selesai, tidak apa-apa, karena kan belum keluar juga IRD-nya, belum keluar juga ketentuan Project UAS. Jadi sebenarnya Project UAS itu lanjutan dari Project UTS. Jadi kalau Project UTS itu hanya sampai di desain IRD-nya aja sama desain data selesai, maka di Project UAS itu adalah membuat aplikasinya atau membuat software Omamart ini seperti itu. Itu yang kurang lebih yang akan teman-teman hadapi. Jadi buat aja dulu, nanti kalau misal IRD-nya sudah keluar, saya nggak punya hak untuk share soalnya. Kalau IRD-nya sudah keluar, kalau ketentuan project UAS-nya juga sudah keluar, teman-teman tinggal menyesuaikan isiannya, seperti itu. Nah, jadi ini multiple form, kita akan buat owner dan MDI parent, seperti itu. Jadi berdiri masing-masing ya, 2 window yang terpisah, lalu nanti ada MDI parent, lalu ada hubungan dengan MDI child, seperti itu. Nah, berarti kalau ngomong seperti ini, parent pasti levelnya lebih tinggi, atau dia menjadi master form, sedangkan form yang jadi MDI child itu jadi detail formnya, dan seterusnya. Kita langsung aja ya. Nah, ini studi kasusnya saya anggap sebagai studi kasus Omamart. Ini kurang lebih sama sih sistem penjualan pembelian gitu ya, tapi saya anggap sebagai Omamart. Dia punya kategori, Omamart punya daftar kategori, ini di master ya. Lalu punya daftar pelanggan, Omamart punya daftar pelanggan. Harusnya nanti ada driver kalau tidak salah, seperti itu. Lalu semuanya ini akan dipanggil di menu toolstrip gitu ya, menu toolstrip yang akan kita buat di form utama. Nah, jadi kita akan silakan teman-teman buat project baru gitu ya, dengan nama whatever lah dulu. Ya sekarang pakai nama kalian masing-masing aja deh, nggak apa-apa. Misal Maya _ Omamart gitu ya, seperti itu. Lalu form utamanya diganti nama jadi bukan form 1 lagi tapi form utama, lalu dihias seperti ini. Misal ini bukan sistem informasi penjualan pembelian tetapi jadi Omamart kayak gitu. Lalu tambahkan menu toolstrip untuk isian masing-masing seperti ini. Silakan teman-teman mengerjakan sambil saya juga mengerjakan. Ini saya juga kerja dari nol sama. Pilih yang Windows Form. Ini Visual Studio saya kelihatan nggak? Soalnya saya nggak share all, saya hanya share window tertentu. Visual Studio-nya kelihatan? Kelihatan. Oke, thank you.
Pak Mamat punya cabang ya, misal ya. Kurir ya, bahasa Indonesia daripada driver ya. Ya misal seperti ini ya, nanti kalau misal punya kalian nambah lagi ya ditambahkan lagi gitu ya. Ini ya saya buat dulu sementara. Harusnya transaksi ada penjualan dulu aja ya, Om Ahmad kan berarti menjual order itu ya tadi ya biasa transaksinya. Master. Jadi kategori cabang barang pelanggan kurir. Sorry. Cabang barang. Oke. Ini tadi laporan sama pelanggan. Apakah sudah sampai di sini? Sudah, Bu. Ini tambahkan label ya. Ini saya lihat dari PowerPoint tadi. Minta yang di slide berikutnya ya. Coba cek slide berikutnya. Kita selesaikan dulu menu utamanya. Ini minta tambahkan label. Sorry.
Salah. Oke. Apakah sudah? Apakah sudah sampai di slide 12? Sudah, Bu. Udah, Bu. Thank you. Udah. Sekarang kita buat ini menjadi MDI parent. Pergi ke form utama load, lalu kita tambahkan informasi ini, gitu ya. Jadi form utama ini menjadi MDI parent dengan tulisan seperti ini. Jadi is MDI container, jawabannya adalah true, gitu ya. Di-set sebagai true. Seperti itu. Nah, kalau yang di atas ini menjadi full screen atau maximize. Oke. Selesai. Oke, kita coba ya. Ini coba saya matikan. Apakah sesuai dengan PowerPoint? Harusnya ketika dia belum jadi MDI parent, kayak gitu ya, kita belum set itu sebagai MDI containernya set sama dengan true, harusnya biasa seperti ini. Kalau kita mulai on-kan ini, MDI parent-nya, MDI containernya, harusnya warnanya berubah ya, kalau berdasarkan, nah, dia jadi maximize, lalu warnanya sedikit abu-abu tua di sini, ya, ini berarti udah jadi MDI parent-nya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita buat satu form lagi. Silakan tambah satu form untuk form daftar kategori, misal. Nah, ini tadi seperti ini ya. Jadi kita buat form untuk form daftar kategori supaya bisa dikaitkan dari master pergi master yang toolstrip master yang bagian kategori pergi ke form ini. Ini silakan di Indonesia kan aja, enggak apa-apa ini kategori, lalu ini misal kalau di Indonesia kalau new itu apa ya? Exit keluar ya? Add ya? Apa tambah ya? Tambah data ya? Atau apa? Di Indonesia kan? Di Indonesia kan? Oke, ya intinya adalah seperti itu. Maya.
Iya, Itu yang di ULS formnya kok beda ya Bu? Itu apa? iya, ini saya Template. sudah sesuaikan. Ini coba saya sesuaikan. Jadi kalau yang di US itu kan ada update delete sini kan. Iya, tambah hapus. Jadi cuma new sama exit aja karena itu nanti urusannya nanti. Ini kan cuma di master kan. Mau buat master tok. Oh ya, oke. Seperti itu. Jadi sudah coba saya sesuaikan aja dulu. Iya. Mbak.
Oke, apakah sudah dengan form daftar kategorinya atau form kategorinya? Belum, Sudah, Bu. tinggal dikit. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Ya ini gak sama persis sih, tapi ya coba dibuat-buat mirip lah. Nanti tinggal kalau kalian mau perbaiki, bisa perbaiki selanjutnya gitu ya. Ini saya buat rada-rada mirip. Oke, jika teman-teman sudah, maka kita coba koneksikan ya. Ini sudah tadi, saya 14, maka pergi ini harusnya sama dengan waktu OOP. Kalian dapat multiple form tuh waktu OOP atau waktu Alpro ya? Alpro juga sudah dapat ya? OP sih, Bu, seingatku. Oh, Alpro belum dapat ya, waktu Alpro ya, multiple form? Alpro dapat, Bu. Dapat juga kan ya. Jadi sebenarnya mirip kayak di Alpro, cuma bedanya di sini show dialognya. Kalau di Alpro sama OP kalau tidak salah ini dot show dialog kalau tidak salah. Nah, tapi di sini kita pakai show aja. Coba kalian di 2019 bisa nggak show dialog kalau MDI pakai konsep MDI parent sama MDI child seperti ini? Ini mendingan nama formnya tak sesuaikan ya daftar kategori. Show dialognya nggak bisa, Bu. Bisa ya? Nggak Oke. bisa. Berarti sama aja. Oke. Oke, sudah selesai.
Kita coba, hasil setelah form daftar kategori ditampilkan sebagai MDHR di form utama, form berada di dalam form utama. Jika form yang menjadi MDI parent diperkecil atau diperbesar, maka form yang menjadi MDI chat akan tetap berada di dalam MDI parent. Ya harusnya sih berhasil sih. Kita coba. Master kategori, ini saya coba perkecil perbesar, dia tetap ada di dalam MDI parent-nya, tidak berdiri sendiri sebagai dua form yang berbeda. Kalau misal punyanya teman-teman waktu di Alpro atau OOP, dia tuh kayak dua form yang berbeda, betul ya? Form utama di belakangnya, lalu form yang baru muncul. Kalau yang ini, dia tetap masuk di dalamnya. Oke, berarti sudah sesuai dengan PowerPoint. Kita next. Nah, membatasi jumlah form yang ditampilkan. Nah, ini harusnya ini terjadi. Nah, mari kita coba apakah di teman-teman terjadi atau tidak. Kategori. Nah, punya saya tetap muncul. Ini yang saya bilang. Harusnya tidak boleh terjadi ini. Hanya boleh muncul satu kali. Ketika saya tekan kategori, ya tidak boleh muncul lagi. Harusnya seperti itu. Nah, di punyanya dosen yang lain, ada yang sama berhasil, tidak muncul lagi, dengan konsep yang kurang lebih sama, ada dosen yang juga belum muncul, kayak gitu. Nah, coba kita kerjakan ini dulu. Kemarin saya coba di komputer saya, di laptop saya tidak muncul seperti itu. Sudah ini membatasi jumlah form, limitation kan. Coba kita kerjakan ini dulu. Semoga yang di laptop ini bukan laptop saya ya, saya pakai laptop orang. Semoga ini muncul. Teman-teman yang lain juga silakan. Semoga teman-teman lain juga aman yang ini. Pastikan dulu ini aman. Harusnya tidak boleh berulang seperti yang tadi. Ada yang berhasil? Berhasil, Bu. Bisa Bu aku. Ada yang gagal? Punyanya saya tidak bisa Bu. Nah ini saya juga, saya juga barusan ini tidak bisa yang di sini. Jadi ada yang gagal nih siapa? Mari kita cek.
Nah, ini yang saya khawatirkan, harusnya sih berhasil ya. Coba cek barang-barang yang punya saya ini. Tulisannya sudah sama ya. Form daftar kategori, nggak typo ya. If form sama denganmu. Bu, yang bawah itu FRM kurang teratnya, Bu. Setelah else. Gimana yang bawah gimana? Yang setelah else itu nama formnya FRM kurang KAT. Oh, enggak tuh, harusnya ikut yang di atas toh. Oh iya, Harusnya ikut yang di atas ini toh, bener toh. Bu. Yang muncul form cut ini yang di dalam sini toh, ya toh. Saya izin restart ini ya, Visual Studio saya ya. Katanya sih berhasil. Walaupun di komputer yang sebelah tetap nggak berhasil. Ya, masih nggak berhasil. Nah ini loh yang membuat saya bingung. Selain saya, siapa yang belum berhasil ini? Saya, Bu. Saya ini siapa kalau boleh tahu? Kevin, Bu. Kevin, pakai 2019 Kevin? Iya, 2019. Berarti cuma saya dan Kevin, yang lain sudah berhasil ya? Udah, Bu. Iya, Bu, sudah bisa. Oke. Nah ini sambil kita coba nyari ya, harusnya habis ini sudah tugas sih. Pastikan berikutnya di program yang run pertama kali adalah form utama, sudah ya. Buktinya tadi yang run pertama kali adalah form utama. Sambil coba kita cari-cari, why? Saya juga penasaran, karena ini dari kemarin saya nyoba ya juga sama. Seperti itu yang membuat saya takut gitu loh. Sedangkan yang lain sudah cukup berhasil. Nah, berikutnya sih harusnya sudah selesai ya. Jadi silakan tambahkan yang lain gitu ya, form-formnya lain. Tadi kita ada pegawai supplier kita nggak punya ya. Supplier kita nggak punya, daftar nota jual mungkin ada, ya, nota beli yang kita punya, daftar pelanggan, daftar pegawai. Terus kalau mau driver atau kalian mau tambahkan sesuai dengan IRD-nya dulu, salah benar urusan belakang, nanti setelah detail project OS-nya keluar baru kita apa. Nah pastikan sama kayak yang tadi, bahwa form hanya dibuat satu kali saja. Ya, sudah jelas tugasnya teman-teman? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bu, kurang lebih tampilan formnya sama ya kayaknya sebelumnya. Sama, dibuat satu tone aja ya. Kayak Oke. gitu. Desainnya dibuat satu tone kayak desainmu. Terserah. Kalau desain saya sih bebasin aja ya, nggak harus ngikutin PowerPoint juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya enak dilihat gitu ya.
Jangan lupa absen di Neo ya. Kalau enggak kan nanti nggak bisa terhitung hadir.
itu hari Kamis ya, kalau tidak salah ya. Iya, Bu. Oke, Ya, thank you.